Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 SMK Sehat Insan Perjuangan. Ketemu lagi dengan saya Bu Gita pada hari ini pada pelajaran pelayanan farmasi simulasi apotik untuk kelas 11. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita hari ini berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini atau materi kita hari ini yaitu pengelolaan perbekalan farmasi yang ada di apotik. Ini poin yang pertama, perbekalan farmasi, yaitu pengelolaan perbekalan farmasi atau sistem manajemen perbekalan farmasi merupakan suatu siklus kegiatan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Pengelolaan perbekalan farmasi harus dikelola secara efektif karena merupakan komponen terbesar dalam pengeluaran rumah sakit atau apotik, yaitu kurang lebih 40-50%, dan dana kebutuhan obat rumah sakit atau apotik tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Pengelolaan perbekalan farmasi yang efektif dan efisien akan mendukung mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit atau di apotik. Kemudian keberhasilan pengelolaan perbekalan farmasi tergantung pada kondisi, ketaatan, kebijakan, dan tugas pokok dan fungsi. Langsung saja untuk perencanaan obat di apotik, hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi perbekalan farmasi alur yang pertama yaitu perencanaan obat. Ya, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu pola penyakit, kemampuan masyarakat, dan budaya masyarakat. Kemudian metode perencanaan pengadaan yaitu metode epidemiologi, metode konsumsi, metode kombinasi, dan metode just in time. Kalau metode epidemiologi ini tergantung kebutuhan, metodenya itu tergantung kepada obat yang dibutuhkan oleh pasien. Jadi misal pasien tersebut atau masyarakat sering sekali membeli obat misal hipertensi, kemudian diabetes, maka menggunakan metode epidemiologi. Kemudian untuk metode konsumsi ini hampir sama, jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, obat yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya seperti kan sekarang musim penghujan. Kalau musim penghujan itu banyak atau kebanyakan orang itu mengalami diare, mual, terus influenza gitu ya. Jadi otomatis orang akan membeli obat di apotik sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nih, menggunakan metode konsumsi. Kalau menggunakan metode kombinasi, itu gabungan dari epidemiologi dan konsumsi. Kalau yang keempat ini metode just in time, jadi hanya di waktu tertentu. Kemudian ada lagi metode VAN, yang singkatannya yang V itu vital, golongan obat yang harus ada. Kemudian E-nya itu esensial, golongan obat yang penting untuk diadakan. Kemudian yang ketiga non-esensial, golongan obat yang kurang penting diadakan. Kemudian pemilihan obat. Setelah perencanaan, kemudian
melakukan pemilihan obat. Di sini menurut WHO, yang pertama, obat dipilih secara ilmiah yang menunjukkan efek terapeutik lebih besar dibanding resiko-resiko efek samping obat. Kemudian, jangan terlalu banyak jenis obat yang diseleksi untuk menghindari duplikasi atau kayak kedobelan obat ya. Kemudian untuk obat baru harus berdasarkan bukti ilmiah bahwa lebih baik dibanding obat pendahulu. Kemudian sediaan kombinasi hanya dipilih jika potensinya lebih baik dari sediaan tunggal. Yang kelima, jika alternatif pilihan obat banyak, dipilih DOC dari penyakitnya. Kemudian pertimbangan administrasi dan biaya yang dibutuhkan. Yang ketujuh, kontraindikasi, peringatan, efek samping obat harus dipertimbangkan. Dan yang terakhir, dipilih obat yang standar mutunya tinggi. Kemudian setelah dilakukan perencanaan, pemilihan, sekarang pengadaan. Ada beberapa metode pengadaan. Yang pertama yaitu tender terbuka. Itu untuk semua rekanan yang terdaftar, menguntungkan, perlu staf kuat, waktu dan perhatian lama. Untuk tender terbatas atau lelang tertutup, rekanan tertentu yang punya riwayat baik, harga dapat dikendalikan, tenaga dan beban lebih hemat. Kemudian pembelian dengan tawar-menawar. Jadi item sedikit dan tidak urgent, kemudian dengan menggunakan pendekatan langsung. Kemudian pengadaan langsung. Jadi pembelian dengan jumlah yang kecil, perlu segera tersedia, harga tertentu dan agak mahal. Maka pengadaannya dilakukan pengadaan langsung. Ini metode pengadaan jika pengadaannya jumlah terbatas, jadi order barangnya terbatas, modalnya juga terbatas, kecepatan aliran barang, stok obat, kemudian keberadaan PBF dalam kota. Kalau pengadaan secara berencana, yaitu order berdasarkan waktu tertentu, order berdasarkan periode musim tertentu, kemudian keberadaan PBF di luar kota. Yang ketiga, pengadaan secara spekulatif. Jadi kemungkinan kenaikan harga, kemudian bonus yang ditawarkan. Yang harus diperhatikan yaitu modal yang dimiliki dan kecepatan aliran barang. Yang keempat yaitu pengadaan konsinyasi, yaitu produk yang masih dalam tahap promosi, kemudian bentuk pembayaran. Ini syarat-syarat dalam fungsi pengadaan. Yang pertama yaitu dolmatia, sesuai tujuan dan rencana, kemudian rehmatik, sesuai hak dan kemampuan. Yang ketiga wetmatik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk kriteria pemilihan PBF, yang pertama itu legalitas PBF. Kemudian yang kedua kecepatan dan ketepatan pengiriman barang. Yang ketiga, penawaran diskon atau bonus. Yang keempat, kualitas barangnya bagus. Yang kelima, kemungkinan pengembalian barang yang rusak dan expired date. Jadi ada beberapa PBF yang jika ada obat yang expired itu tidak bisa dikembalikan. Tapi ada juga PBF yang bisa kalau expired date atau barangnya rusak bisa dikembalikan. Kemudian surat pesanan, ada 3 macam surat pesanan. Yang pertama surat pesanan narkotik, kedua SP psikotropik, dan yang ketiga SP non-narkotik dan psikotropika. Silakan dibaca sendiri untuk keterangannya. Ini contohnya untuk surat pesanan narkotika. Ini contoh surat pesanan untuk narkotika.
Jadi yang bertanda tangan di bawah ini itu nama apotekernya, apoteker penanggung jawab apotik, kemudian jabatannya sebagai apoteker, alamat rumahnya juga, kemudian mengajukan pesanan narkotika kepada distributornya apa. Kalau narkotika itu hanya ada di Kimia Farma, kemudian alamatnya di mana dan nomor telepon. Sebagai berikut ini nanti diisi obat yang akan dipesan. Jadi satu surat pesanan hanya satu item obat ya. Hanya satu item obat. Kemudian tempatnya di mana, kemudian tanggal ordernya berapa, dan ini paraf pemesan atau apotekernya. Kemudian ini contoh surat pesanan psikotropika, hampir sama ya, ada nama apotekernya siapa, kemudian jabatannya apa, alamatnya di mana. Untuk surat pesanan psikotropika ini bisa pemesanan lebih dari satu item obat. Kalau narkotika tadi kan cuma satu item, tapi kalau psikotropika bisa lebih dari satu. Nah, ini lanjutan bagi apotik yang dalam tahap pendirian belum mempunyai SP, mengajukan ke dinas kota atau kabupaten untuk mendapatkan surat rekomendasi atau SP sementara. Ini cara pembayaran ke BPF. Yang pertama itu cash on delivery, terutama untuk sediaan narkotika, kemudian kredit, atau yang terakhir konsinyasi. Jadi konsinyasi ini barang dititipkan dulu di apotiknya. Jadi kalau barangnya laku baru dibayar. Kemudian setelah pengadaan, sekarang penerimaan barang. Jadi hal-hal yang perlu dicek saat penerimaan barang. Yang pertama yaitu kesesuaian jenis dan jumlah antara barang dan surat pesanan, kemudian keadaan fisik barang dan catatan nomor batch dan expirednya. Itu penting sekali, harus dicek. Kemudian setelah penerimaan barang, distribusi obat. Jadi kegiatan pengendalian persediaan barang, kemudian penyimpanan transportasi, serta penyelesaian kepabeanan. Tujuannya untuk apa? Untuk menjamin ketersediaan obat, memelihara mutu obat, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga kelangsungan persediaan, memperpendek waktu tunggu, kemudian pengendalian persediaan, memudahkan pencarian dan pengawasan waktu tunggu, dan yang terakhir memudahkan pencarian dan pengawasan. Setelah distribusi, kemudian penyimpanan obat. Jadi display penyimpanan obat di apotik itu yang pertama alfabetis berdasarkan alfabet, kemudian berdasarkan FIFO dan FEVO. FIFO first in first out dan FEVO-nya first expired date first out. Jadi yang pertama kali masuk ya yang pertama kali keluar, dan yang ED-nya mendekati yang pertama kali keluar. Kemudian berdasarkan farmakologi. Jadi kalau obatnya batuk berarti di golongan obat batuk, kalau obatnya untuk nyeri berarti di golongan obat nyeri. Kemudian berdasarkan bentuk sediaan, jadi kalau bentuk sediaan ini disendirikan, kalau bentuknya salep ya disimpan di penyimpanan salep, kemudian kalau tablet di tablet, kemudian kalau injeksi di injeksi. Kemudian kombinasi, kalau yang kombinasi ini campurannya. Kalau penyimpanan narkotika, itu tadi untuk penyimpanan obat non-narkotik sama psikotropik. Jadi kalau penyimpanan narkotika, itu ada ketentuan lemari penyimpanan. Yang pertama itu dibuat dari kayu atau bahan yang kuat. Yang kedua mempunyai kunci yang kuat. Ukuran lemari kurang dari 40 x 80 x 100, maka lemari harus dibuat pada tembok atau lantai. Dibuat dalam dua bagian, bagian satu untuk menyimpan morfin, petidin, dan garam-garamnya, bagian dua untuk menyimpan narkotika untuk kebutuhan sehari-hari.
Kalau penyimpanan psikotropika dalam lemari yang terpisah dengan obat atau komoditi lainnya. Nih, ketentuan penyimpanan barang atau obat. Jadi perlu diperhatikan lokasi dari tempat penyimpanan di gudang dan menjamin bahwa barang atau obat yang disimpan mudah diperoleh dan mengaturnya sesuai penggolongan, kemudian kelas terapi, khasiat obat, dan sesuai abjad. Yang kedua, perlu diperhatikan untuk obat dengan syarat penyimpanan khusus, obat termolabil, dan obat yang punya batas kadaluarsa. Setelah dilakukan penyimpanan, kemudian pencatatan barang. Itu ada dua, yaitu kartu stok dan kartu styling. Kemudian penggunaan, jadi bentuk pelayanan obat di apotik, yang pertama penjualan bebas, kemudian penjualan obat wajib apotik, dan yang terakhir penjualan berdasarkan resep dokter. Ini bentuk-bentuk ketidakrasional pemakaian obat, jadi peresepan boros, kemudian peresepan berlebih, dan peresepan yang salah. Itu nanti bisa dibaca sendiri untuk penjelasannya. Ini peresepan majemuk, kemudian peresepan kurang. Kemudian pemusnahan obat. Jadi kalau obat atau bahan padat dengan cara ditanam, tapi kalau sediaannya cair dengan cara dianjurkan terlebih dahulu atau bisa dititipkan ke rumah sakit atau dinas kesehatan. Untuk pemusnahan narkotika itu ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Pemusnahan narkotika dilakukan dalam hal yang pertama diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi. Kemudian yang kedua karena kadaluarsa. Yang ketiga tidak memenuhi persyaratan digunakan pada pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir berkaitan dengan tindak pidana. Itu tadi penjelasan dari saya tentang materi pengelolaan perbekalan farmasi yang ada di apotik. Jadi apabila ada yang ditanyakan, monggo ditanyakan di grup WhatsApp agar teman lainnya juga tahu. Untuk tugas hari ini seperti biasa mencatat di buku catatan. Tidak usah dikumpulkan. Saya percaya kalau kalian mencatat di buku catatan. Ya, jadi saya ingatkan lagi untuk minggu kemarin yang belum mengumpulkan tugas, silakan dikumpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.